warga Aksi, kembali lagi bersama kami di Aksi TV. Perkenalkan, saya Nanda. Dan saya Dini. Kali ini kita akan mewawancarai narasumber yang sangat luar biasa nih, Din. Yaitu seorang dosen akuntansi UNER yang jago banget di bidangnya, khususnya di bidang akuntansi. Wah, siapa tuh dan kira-kira? Nah, penasaran kan? Di sini sudah hadir narasumber keren kita, yaitu Bapak Dr. Zainal Fanani, SE, MSA, AKCA. Baik, selamat siang Pak Fanani. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelumnya terima kasih telah bersedia untuk kami wawancarai. Jadi akhir-akhir ini tuh Pak, banyak audiens yang pengen tahu nih tentang sertifikasi akuntan. Dan mungkin banyak dari mereka yang juga belum tahu mengenai sertifikasi akuntan tersebut. Nah, apalagi kita kan di prodi akuntansi, jadi mau nggak mau kita harus tahu tentang sertifikasi akuntan yang nantinya akan bermanfaat ketika kita sudah lulus nih Pak. Nah, baik, kita langsung masuk ke pembahasannya, yaitu sebenarnya sertifikasi akuntan itu apa sih Pak, dan jenisnya itu apa saja? Pada dasarnya sertifikasi itu kalau di akuntansi ada dua. Yang pertama adalah direkognisi oleh pemerintah melalui Kemendikbud atau Kemenkyu. Yang kedua adalah sertifikasi yang hanya sekedar sebutan. Nah, kalau yang sertifikasi direkognisi oleh Kemendikbud sama Kemenkyu terkait dengan akuntansi itu ada tiga. Yang pertama adalah CA, Chartered Accountant. Yang kedua adalah CPA, Certified Public Accountant, kemudian yang ketiga adalah CPMA, ya, Certified Professional Management Accountant. Itu yang direkognisi atau diakui. Sementara yang tidak diakui itu banyak, hanya menjadi sekedar sebutan. Misalnya AAP, ya, Ahli Akuntansi Pemerintah, CSR, CSRS misalnya gitu ya, atau banyak lagi sebutan yang lainnya gitu ya. Misalnya SAK, CSAK gitu ya, itu namanya hanya sebutan. Itu sebenarnya tidak direkognisi oleh Kemendikbud maupun Kemenkyu. Tujuannya apa? Ingin menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki keahlian tertentu gitu. Nah, kalau yang direkognisi oleh Kemendikbud sama Kemenkyu berarti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Mereka bisa berpraktek. Contoh misalnya kalau CA bisa buka KCA, kalau CPA bisa buka KAP gitu ya. Kalau CPMA saat ini adalah akuntan manajemen perusahaan gitu. Lalu untuk mendapatkan sertifikasi tersebut itu biasanya melalui tes apa saja Pak? Mungkin kalau tes kan ini tesnya banyak ya. Saya akan izin melalui slide biar cepat dan biar mudah, maksud saya begitu ya. Jadi misalnya kita ke ujian CA gitu ya. Ujian CA itu tesnya adalah 7 mata ujian ini ya, mulai dari pelaporan korporat sampai sistem informasi pengendalian internal yang tadi rekognisi oleh Kemendikbud sama Kemenkyu. Kalau CPA ya ujiannya ada 11. Ini untuk yang dasar ada 5, yang profesional ada 5, yang level partner ada 1 untuk mendapatkan CPA ya. Kemudian kalau CPMA ya ujiannya sebentar, mana CPMA? Nah, ini ya. Oh, ada 4 ya. Enggak, yang sekarang ada 9, sorry ya. Slide-nya agak salah saya ya. Ada 9 subjek ujiannya ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada biayanya juga. Masing-masing ada 3 juta gitu ya. Kalau CPA ada 6,5 juta, 2.800.000, 600 ya. Kalau CA ya itu biaya ujiannya adalah 7.500.000. Kalau lewat PPAK dapat diskon 50% gitu ya. Itu ujiannya. Kemudian tesnya di mana gitu ya. Kalau CA itu ujiannya di IAI ya. IAI itu bisa menyelenggarakan ujian juga di masing-masing wilayah. IAI wilayah namanya atau IAI pusat. Mereka sekarang juga menggunakan manual maupun sistem, ada tes centernya juga gitu ya. Kemudian IAPI di mana? IAPI menggunakan tes center. Nanti bisa dicek di IAPI or ID ya, di seluruh Indonesia dia juga punya tes centernya. Kalau CPMA sampai hari ini itu ujiannya masih di Jakarta. Nah, sedangkan yang non
recognize tadi ya, di luar yang mainstream, itu misalnya AAP ini juga ujiannya di IAI gitu ya. Nah, seperti IAPI juga punya tadi ya, sebenarnya dia juga punya ICPA ya, atau CPA profesional, tapi ujiannya kalau IAPI semuanya di test center ya. CPMA juga punya ya, misalnya CSR ya, sehingga gelarnya nanti CSRS ya, itu juga ujiannya biasanya pada saat mereka melakukan training, setelah itu diselenggarakan ujian gitu ya. Tapi kalau yang CPMA itu di Jakarta ya, di kantor pusatnya gitu. Nah, kemudian berikutnya, mana yang paling sulit ya? Semuanya sulit sebenarnya gitu. Tapi kalau tanya paling sulit sepanjang yang saya tahu itu adalah CA untuk saat ini. CA itu paling sulit karena tidak ada mekanisme waiver, tidak ada proses rekognisi langsung. Ujiannya dari dasar dan 7 gitu ya. Itu yang paling sulit. Nomor 2 CPA ya, sepanjang yang saya tahu, karena CPA ini ujiannya banyak, 551 gitu ya. Tapi memang tingkat kelulusannya lebih banyak CPA dibandingkan dengan CA. Tetapi untuk CPA partner itu juga sulit gitu. Kalau CPA level ICPA, level dasar sama profesional itu nggak terlalu sulit. Tapi untuk yang level partner itu sulit, maksudnya gitu. Jadi yang 2 ini gampang, yang 1 ini sulit. Kemudian untuk yang CPMA ya, yang CSRS itu nggak terlalu sulit, tapi yang CPMA itu sulit. Ini pertanyaan kedua Pak, manfaat atau keuntungan apa saja bila seseorang memiliki sertifikasi dan dari prospek kerjanya itu bagaimana Pak bila mempunyai sertifikasi? Jadi kalau dari sisi keuntungan, manfaat, benefit itu yang paling tinggi menurut saya adalah CPA. Karena CPA itu bisa memberikan 2 jasa, baik itu jasa asuran maupun jasa lainnya gitu. Sementara CA dan CPMA itu hanya jasa lainnya. Berarti kan jasa asuran hanya dimiliki oleh CPA ya, gitu, sehingga CPA levelnya paling tinggi. Apa manfaatnya? Punya certified itu berarti punya SIM. Kalau punya SIM berarti Anda legal untuk bekerja. Contoh, siapa yang boleh tanda tangan di opini audit? Ya mereka yang punya CPA gitu. Siapa nantinya yang boleh tanda tangan untuk penyusunan laporan keuangan? Minimal CA, CPA juga boleh kan gitu. Siapa nanti yang menjadi akuntan manajemen yang boleh tanda tangan? Ya berarti yang CPMA. Terutama sekarang terkait dengan pelaporan keuangan ya, lagi marak ya RUU pelaporan keuangan. Mungkin teman-teman bisa cek di Google atau di YouTube ya. Itu nanti salah satunya endingnya adalah meningkatkan jasa dari CA, CPA maupun CPMA ini, karena ada pengakuan dari pemerintah ya, ada regulasi yang menyatakan bahwa yang menyusun laporan keuangan harus memiliki kompetensi kan gitu. Berarti itu merefer 1 di antara 3 yang kita bahas pada hari ini gitu. Jadi dari sekian banyak sertifikasi tersebut, menurut Bapak jenis sertifikasi akuntan apa yang paling sering dicari oleh para lulusan akuntansi di Indonesia ini Pak? Ya kalau dari sisi jumlah itu banyak CA sebenarnya. Tapi kalau dari kualitas itu lebih berkualitas CPA sebenarnya. Gitu jawabannya. Tapi kalau dari jumlahnya banyak CA ya. Kalau Anda ingin tanya yang paling banyak umum dicari, harusnya tanyanya sama Google itu. Ya, orang cari di Google, mahasiswa nyari di Google itu paling banyak mana kan gitu ya. Tapi kalau dari sisi berapa banyak yang ikut ujian, berapa banyak yang CA, berapa banyak yang CPA, memang yang paling banyak adalah yang CA. Kalau paling banyak yang CA, artinya kan orang lebih banyak ujian CA kan gitu. Atau karena fasilitas, karena dulu CA itu tidak perlu ujian juga gitu. Oh berarti seperti saya dapat CA itu karena fasilitas. Gitu, dulu tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kan fasilitas CA itu. CA itu baru ada ujian setelah 2004 ke atas ya. Gitu. 2004 itu baru ada ujian lewat PPAK dulu ya. Kemudian dikembangkan 2014 harus uji kompetensi kan gitu toh, sampai sekarang ini gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah semua jenis sertifikasi akan menambah gelar? Kan tadi Bapak bilang juga ada yang direkognisi dan ada juga yang enggak. Nah itu yang tidak direkognisi itu jawabannya tidak selalu menambah gelar ya. Ada yang menambah, ada yang tidak. Misalnya kalau Anda ke IIA atau YPIA-nya audit itu ada yang ada gelar, ada yang tidak. Karena kita bicara sertifikasi kan ya.
Umumnya yang gelar itu karena diakui oleh negara, itu pasti ada gelarnya ya. Kayak CA, CPA, CPMA itu kan diakui oleh Kemendikbud sama Kemenkyu. Nah, tetapi kalau sertifikasi yang lain itu memang boleh memberikan sebutan, bukan gelar ya, sebutan. Contoh misalnya AAPA, SAK misalnya gitu ya, CSAK, CPSAK misalnya, itu kan sebutan, bukan gelar. Kalau gelar itu identik dengan lulusan akademik dari perguruan tinggi. Contoh kalau habis menempuh PPAK dapat akuntan. Akuntan itu adalah gelar, bukan sebutan. Ya. Tetapi kalau Anda ikut kursus, training misalnya ya, Corporate Social Responsibility, ujian lalu lulus, dapat sebutan CSRS gitu bahasanya. Apa harus ya? Nah, jadi kalau panitia tidak membuat sebutan ya dia hanya punya sertifikat kan gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa ikut pelatihan apa selama 1 minggu dapat sertifikat nggak dapat sebutan, itu berarti kan sertifikat juga gitu loh maksudnya ya. Artinya nggak selalu. Nah, memang lebih keren kalau ada gelarnya kan gitu toh. Kan di sertifikasi ini kan harganya kan beda-beda Pak. Apa sih Pak yang membedakan harga tersebut gitu Pak? Harga itu masa depan. Lebih mahal mana kuliah di UNER sama di swasta misalnya begitu. Lebih mahal mana UGM sama UI sama UNER. Lebih sulit mana masuk UNER sama UI UGM. Kan sudah terasa toh bahwa itu menunjukkan kualitas. Jadi kalau dilihat ini kan 7.500.000 nih. Tapi kalau kita lihat CPA itu sebenarnya in total itu hampir 10 juta loh kan gitu toh. Nah ini kan mikirnya kan 600, 2.800.000. Ini aja sudah 10 juta kan. Ya. Kurang dikit lah ya, nah, tambah ini 10 juta lah kira-kira begitu kan ya. Artinya kan CPA lebih mahal dibandingkan dengan CA kalau dari sisi satu paketnya gitu ya. Tetapi kalau kita bicara parsial itu bicara kebijakan bagaimana agar sertifikat itu bisa laku di pasaran. Ya, misalnya kalau di AI punya SAK, punya APA, punya CFE, ada kerjasama juga dia dengan ICEW ya, itu juga ada dapat gelar dual lupa aku, AFPB ya. Nah, jadi itu 2 gelar antara ICEW dengan IAI contohnya begitu ya. Sehingga nanti punya 2 gelar juga, CAVB sama CFAB namanya ya. Ini sebutan ya, sebutan sebenarnya. Sorry, bukan gelar ya, sebutan ya, karena bukan dari perguruan tinggi ya. Jadi kalau Anda ikut sertifikasi Accounting, Finance and Business dari IAI dapat sebutan CAVB. Kalau ikut Certified in Finance, Accounting and Business CFAB dari ICEW kan gitu ya. Nah, gitu. Itu contohnya. Sehingga nanti kalau dirangkum jadi satu namanya AFBP ya, Accounting, Finance and Business Program. Sebutannya begitu. Sebutannya adalah AFBP. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak jenis sertifikasi apa sih Pak yang cocok untuk dimiliki oleh seorang fresh graduate akuntansi? Ya, baik. Semuanya cocok. Semua cocok ya. SIM A, SIM B, SIM C itu semuanya cocok. Tergantung tujuannya untuk apa. Kalau Anda mau jadi auditor, ya ambilnya CPA. Mau buka KCA, nyusun laporan keuangan, ambilnya CA ya. Kalau mau jadi akuntan manajemen, ambilnya ya CPMA gitu. Jadi masing-masing itu memiliki keuntungan dan kekurangan masing-masing gitu loh ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa CA itu jelek loh dibandingkan CPA, enggak gitu juga, karena CA punya pangsa pasar sendiri, CPA juga sendiri. Tapi kalau dari sisi jasa, memang CPA itu lebih luas dibandingkan dengan CA karena dia punya jasa asuran. Jasa asuran itu adalah tanda tangan di opini audit, jadi dia boleh memberikan opini audit ya. Baik itu review maupun opini. Kalau CA kan tidak boleh. Kalau CA nyusun laporan keuangan. Tetapi jasa lainnya juga banyak gitu ya. Misalnya menyusun laporan keuangan, perpajakan ya, internal audit ya, kompilasi, kemudian sistem teknologi informasi kan gitu toh. Nah, itu boleh. Nah, itu boleh untuk CA. CPA juga boleh gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sama fresh graduate, saya akan tanya lagi, kamu mau jadi apa gitu, mau kerja di mana gitu. Tergantung tujuannya. Kerjanya di naik sepeda motor ya SIM-nya enggak usah SIM A, SIM C saja gitu. Tapi kalau mau jadi sopir kendaraan roda 4 ya nggak bisa dong SIM C, harus SIM A gitu.
Tetapi kalau lihat dari jasanya ya, saya recommended CPA dibandingkan dengan CA. Tetapi untuk menjadi CPA juga nggak gampang, jangan lupa gitu. Misalnya mau bisa tanda tangan itu harus 1000 jam. Pernah menjadi ketua tim selama 500 jam. Ya, artinya kan Anda sudah pernah kerja di KAP untuk bisa menjadi partner kan gitu. Itu nggak gampang gitu. Tapi kalau untuk menjadi CA ya ada pengalaman kerja selama 3 tahun. Tapi kan tidak harus nyusun laporan keuangan ya. Bisa sistem informasi, bisa perpajakan dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Baik, terima kasih banyak Pak Fanani atas waktu yang telah diluangkan ya dan sharing-sharing informasi yang telah diberikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan akan menambah pengetahuan para mahasiswa akuntansi mengenai sertifikasi akuntan. Ya, baik. Mungkin sampai di sini pembahasan mengenai sertifikasi akuntan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya live ya.